Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti pernah mendengar tentang segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terletak di wilayah lautan Samudra Atlantik seluas 15 juta mil persegi yang membentuk garis segitiga antara wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik sebelah utara, Puerto Rico sebagai titik sebelah selatan, dan Miami, negara bagian Florida, Amerika, di sebelah barat. Segitiga Bermuda sangat misterius. Kawasan itu sering diisukan sebagai penyebab peristiwa hilangnya kapal dan pesawat yang melintas. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa tidak ada yang boleh melintasi wilayah tersebut demi keselamatan. Ada banyak teori yang dikemukakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena menghilangnya kapal dan pesawat di segitiga Bermuda, baik yang berdasarkan sains atau paranormal. Bahkan misteri segitiga Bermuda juga dikaitkan dengan wilayah tempat tinggal Dajjal. Benarkah demikian? Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Sudah menjadi hal yang umum kalau banyak kapal dan pesawat yang hilang saat melintasi segitiga Bermuda. Selama berpuluh-puluh tahun telah banyak teori yang menjelaskan bagaimana kendaraan-kendaraan tersebut bisa menghilang begitu saja. Pengamat yang skeptis biasanya mendasarkan teori mereka dengan basis sains, tapi ada juga pengamat yang mengaitkan dengan fenomena supernatural. Seperti sosok Dajjal yang dikabarkan akan muncul pada akhir zaman. Dipercaya sejumlah orang berada di kawasan segitiga Bermuda. Salah seorang yang percaya akan cerita tersebut adalah Muhammad Isa Daud. Tak sekadar bicara, ia bahkan meluncurkan buku bertajuk Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda untuk menegaskan keyakinannya ini. Menurut Isa Daud, di sekitar wilayah segitiga Bermuda, Dajjal bersama setan berkomplot dan terus berusaha menyebarkan misinya melalui orang-orang kepercayaannya sesama penyembah setan. Mereka mengajarinya dengan berbagai bujukan dan rayuan, sehingga orang-orang terkesima dan takjub pada apa yang disuguhkan dan disajikannya. Maka pada hari kiamat nanti, dari segitiga Bermuda inilah Dajjal akan muncul dan melakukan fitnah secara besar-besaran kepada seluruh umat manusia. Ia akan membangga-banggakan cara-cara Yahudi, karena Dajjal dipercaya merupakan keturunan Yahudi. Muhammad Isa Daud menegaskan, ia membuat pandangan ini bukan atas pendapatnya sendiri, melainkan berdasarkan sejumlah manuskrip kuno yang ia pelajari dari beberapa orang Muslim yang tinggal di Palestina, Arab Saudi, Yaman, Swedia, Amerika, Inggris, Jerman, dan lainnya. Mereka itulah, ungkap Isa Daud, yang memiliki data mencengangkan dan belum pernah dipublikasikan oleh orang lain. Sementara menurut Syekh Imam M. Ma'rifatullah Al-Arsy, segitiga Bermuda merupakan titik terujung di dunia ini. Konon, di tengah kawasan itu terdapat sebuah telaga yang airnya bisa membuat siapa saja yang meminumnya menjadi panjang umur. Menurut Syekh Imam Ma'rifatullah, para iblis dan setan berjaga di sekeliling segitiga Bermuda untuk menghalangi setiap manusia yang mencoba untuk memasuki kawasan itu. Karena sesungguhnya, barang siapa yang bisa sampai ke tempat titik tengah kawasan segitiga Bermuda, maka dia akan mengetahui kebenaran alam yang sesungguhnya. Menurut sebuah artikel kuno, Raja Iskandar Agung pernah mencoba masuk ke kawasan agung itu. Dan sekembalinya mereka mengatakan bahwa tempat itu berpasirkan permata dan berbatukan berlian. Tempat yang dipenuhi dengan kabut putih tebal itu sangat indah untuk dipandang, tapi sangat berbahaya untuk didatangi. Dalil mereka bahwa Dajjal ada di segitiga Bermuda adalah berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa iblis meletakkan singgasananya di atas air, yaitu samudera, dan kerajaan mereka ada di sana, dan Dajjal pun bergabung di dalamnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air atau laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya.
Ada hadis lain yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu. Dikatakan larangan ini karena tempat seperti itu adalah tempat yang paling digemari oleh setan. Tapi mengapa sebagian percaya bahwa tempat itu adalah segitiga Bermuda? Alasannya karena segitiga Bermuda terletak di perairan Atlantik di pertengahan antara benua Amerika bagian utara dan Afrika. Lokasi ini adalah kawasan pertemuan dua arus panas dari Afrika dan sejuk dari Amerika Utara. Salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, adalah munculnya Dajjal pada suatu masa nanti. Dajjal adalah sosok makhluk bermata satu dan suka membuat dan menyebarkan fitnah. Ia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akibatnya, banyak umat manusia yang menjadi rusak akhlaknya karena terperdaya oleh tipu daya dan fitnah Dajjal ini. Ia hanya mampu dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dalam berbagai hadisnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian. Jika ia keluar sedang aku ada di antara kalian, maka aku akan mengalahkannya dengan hujah dan kemampuanku. Jika ia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya. Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Ulasan tadi hanya pendapat sebagian ahli. Mengenai di manakah sebenarnya Dajjal itu akan muncul, hanyalah Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.